Informasi berikutnya, Korps Tribrata kembali dilanda isu tak sedap. Kali ini ada seorang mantan anggota polisi, Ismail Bolong, yang mengaku menyetor sejumlah uang ke petinggi Polri sebagai upeti tambang ilegal. Meski belakangan pernyataannya diralat sendiri dan juga meminta maaf, Senin kemarin sebuah kelompok aktivis melaporkan Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke Divpropam atas dugaan penerimaan gratifikasi penambangan ilegal. Lelaki dalam cuitan video viral ini merupakan anggota polisi berpangkat Aibtu bernama Ismail Bolong yang pernah bertugas di Satintelkam Polresta Samarinda. Dalam video tersebut, Aibtu Ismail mengaku kerap memberikan uang upeti ke sejumlah petinggi Polri, termasuk Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Usai videonya viral, Ismail Bolong akhirnya melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Ismail Bolong mengaku membuat video sebelumnya atas tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang saat ini menjadi terdakwa obstruction of justice dalam kasus Sambo CS. Dan ini dibenarkan Menko Polhukam Mahfud MD. Meski Ismail Bolong telah meralat soal upeti tambang ilegal, namun hari Senin, kelompok aktivis jaringan aktivis pro-demokrasi melaporkan Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto atas dugaan penerimaan gratifikasi penambangan ilegal milik Ismail Bolong di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain melaporkan Komjen Agus Andrianto, pihak pelapor juga mempertanyakan proses hukum kasus penambangan ilegal tersebut sejak bulan Februari 2022. Padahal dalam laporan propam tersebut itu disampaikan bahwa telah cukup bukti adanya penyuapan atau penyerahan penerimaan uang koordinasi kepada Komjen Pol Agus Andrianto. Senin siang, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo membenarkan Ismail Bolong pernah aktif sebagai anggota Polri. Namun Ismail Bolong telah mengundurkan diri terhitung sejak 1 Juli 2022 lalu. Kombes Yusuf juga mengungkapkan saat ini kasus Ismail Bolong telah ditangani Mabes Polri. Awalnya yang menangani adalah dari Mabes Polri. Jadi kewenangan dari Mabes Polri untuk memberikan statement. Jadi bukan ditangani di Polda Kaltim. Kasus pengakuan Ismail Bolong ini menambah daftar panjang isu tidak sedap melanda petinggi Polri. Mulai dari kasus Sambo, calon Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa terlibat kasus narkoba, dan terakhir adalah pengakuan Ismail Bolong yang memberikan upeti. Tim Liputan CNN Indonesia. Sidang lanjutan Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua digelar Selasa siang. Dalam persidangan, hakim menegur ajudan Ferdy Sambo Daden Miftahul Haq lantaran memberikan kesaksian berbeda dengan lainnya. Pasangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hadir di ruang sidang 01 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi yang merupakan ajudan dan ART keluarga terdakwa Ferdy Sambo. Ajudan Ferdy Sambo Daden Miftahul Haq jadi saksi pertama yang diperiksa. Kepada majelis hakim, ia bercerita dirinya baru mengetahui kabar Brigadir Yosua meninggal dunia dari sesama ajudan Azan Romer. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menegur saksi Daden untuk meyakinkan jawabannya tersebut lantaran keterangannya berbeda dengan saksi lainnya. Tapi kalau pas meninggal itu, saya baru ingat subuh yang mulia. Keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan saksi lain. Siap. Mana yang benar? Ya, yang saya ingat seperti itu yang mulia. Keterangan saudara berbeda. Siap. Reza 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya nggak menggeledah yang mulia, saya cuma megang saja. Iya, betul yang mulia, saya tidak menggeledah. Tapi dia bilang, saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah yang mulia. Sebelumnya dalam agenda sidang lanjutan terdakwa Barada Eliezer pada Senin, Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi Ahmad Syarul Ramadan, sopir ambulans yang mengevakuasi jenazah Brigadir Yosua. Saksi Ahmad mengaku setibanya di TKP Duren 3, dirinya terkejut menemukan jasad Brigadir Yosua telah tergeletak berlumuran darah mengenakan baju putih dengan luka tembak di bagian dada sebelah kiri.
Share lokasinya, saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirenenya semuanya dimatikan. Oke. Mas minta tolong katanya, langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana pak? Ya kan? Ikutin aja mas, nah lurus aja. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah.